Rekan-rekan muda semuanya dimanapun kalian berada, kita berharap kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik. Sekalipun sekarang lagi corona lagi meningkat, ya nggak selesai-selesai coronanya, nambah-nambah terus variannya, tapi tetap percaya, tetap semangat. Di dalam Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Nah, kali ini di YouTube channel kita ada segmen baru nih, namanya itu BOM, Bincang Orang Muda. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya aku yakin nih rekan-rekan muda nih udah gak asing sih sebenarnya sama mukanya nih yang satu ini. Karena kita kan udah sering juga ketemu. Nah, tapi apalagi rekan-rekan muda pasti kangen juga nih sama narasumber yang satu ini. Tapi pasti ada juga sih beberapa mungkin yang belum kenal ya. Nah, kita kenalan dulu. Sebenarnya ini siapa sih? Dari mana sih yang satu ini? Ya, welcome Kogun. Ya, Jadi guys, buat kalian yang belum kenal, Kogun ini tuh sering melayani kita juga. Terutama sih sebenarnya kita sering panggil juga di anak-anak muda juga ya Kogun. Nah, Kogun nih dari Kediri. Jadi Kogun gimana nih kabarnya? Apalagi menjelang corona yang berapa tahun ini kita udah lewatin, kita gak ketemu nih. Kabarnya baik saja, cuma mungkin seperti yang ada di sini di Jakarta juga ya, semenjak pandemi. Jadi kita stay at home, tinggal di rumah, nggak ngapa-ngapain, makan, tidur. Ya, aktivitasnya gimana nih Kogun? Maksudnya kalau gereja kan jadinya online. Ya, kalau di Jawa Timur sama ya online. Oleh karena itu kalau khotbah juga via record biasanya ya. Saya kira sama di Jakarta juga sama ya, via record atau via Zoom biasanya seperti itu, aplikasi-aplikasi. Jadi memang nggak kemana-mana ya, at least hampir 2 tahun lah saya nggak kemana-mana. 2 tahun ya. Yeah. Ini kita nggak tahu juga kapan selesainya. Nah makanya kita bikinlah nih Kogun segmen seperti ini supaya anak muda pun juga nggak kehilangan juga nih dari sisi rohaninya, tetap ada yang dibangun. Jadi udah ke gereja juga enggak. Terus nggak ada penambahan pengetahuannya, nanti takutnya lama-lama hilang nih jadinya. Nah kali ini nih kita mau bahas tentang apa sih Fit kali ini? Kita mau bahas tentang father and son ceritanya. Nah, topiknya itu hari ini kita mau lihat dulu nih dasar-dasar alkitabiahnya untuk pembapaan dan juga untuk sonship. Itu kalau misalnya dari yang perjanjian lama itu ceritanya kayak gimana sih? Oke. Jadi memang tentang fathering and sonship ini mungkin adalah something yang ya buat beberapa orang mungkin baru, walaupun sebenarnya juga enggak baru-baru sekali. Jadi setengah baru setengah lama gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 2000 tema fathering and sonship ini mulai muncul gitu ya di gereja-gereja. Tapi pertamanya itu memang kita bicaranya tentang fathering, tentang pembapaan ya, kurang lebih tahun 2000 lah. Karena saya ingatnya waktu itu kan masuk ke 2000 kita juga ramai tentang bagaimana gereja masuk ke dalam milenial yang baru gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fathering ini muncul, jadi fathering lebih dulu ya, saya kasih histori sedikit ya. Kemudian baru berapa tahun kemudian sonship ini kemudian mengikuti gitu, fathering and sonship. Nah tadi kalau David tanya, nah dasarnya apa? Ya memang sebenarnya ada beberapa ayat firman Tuhan. Tapi yang menjadi the golden verse gitu ya, ayat emas ya kalau kita bicara tentang fathering, kalau kita bicara tentang pembapaan, itu kurang lebih terdapat di Maleakhi pasal 4. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di Maleakhi 4. Itu terdapat di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 ya. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Mungkin David bisa bacakan buat kita. Sebentar, kita harus cari dulu nih. Oh. Ya enggak apa-apa, harus dicari ya. Maleakhi berapa tadi? 4 pasal 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 ya. Oke, Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya,
supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kurang lebih itu ayat utama ya kalau kita mau bicara tentang fathering. Nah, apa yang menarik kalau kita cermati Maleakhi 4 ayat 5 6, yang pertama itu nubuatan ini dikaitkan dengan menjelangnya hari Tuhan yang dikatakan besar dan dahsyat. Nah, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di dalam firman Tuhan, kalau saya pakai kosakata Kristen modern lah ya, hari Tuhan itu berbicara tentang second coming, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, kenapa nubuatan ini juga menjadi sesuatu yang penting ya, interesting buat setiap kita. Nah, Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan begini, menjelang datangnya hari Tuhan, menjelang second coming, menjelang datangnya Tuhan Yesus yang kedua, menurut Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan Allah akan mengutus Nabi Elia. Ya, akan ada sosok yang dalam Maleakhi ini dikatakan Nabi Elia yang datang. Nah, apa yang dikerjakan oleh Nabi Elia ini itu dijelaskan di ayatnya yang ke-6. Dikatakan maka Nabi Elia itu akan membuat hati bapak-bapak, fathers, itu akan berbalik kepada anak-anaknya, sons, atau boleh juga diterjemahkan children gitu ya, dan hati anak-anak itu kepada bapak-bapaknya. Nah, ini menjadi ayat utama kita ya, bicara fathering itu semacam ini. Jadi kembalinya hati ayah-ayah kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kemudian kepada ayah-ayahnya. Tapi yang awal dulu kita yang ditekankan adalah bagaimana berbaliknya hati ayah itu kepada anak-anak. Nah, kalau ini terjadi, maka ayat 6 bagian terakhir Tuhan ngomong begini. Kenapa Nabi Elia harus mengerjakan hal ini? Dikatakan ayat 6 kalimat yang terakhir di Alkitab kita, dikatakan supaya jangan aku Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Yang kemudian kita dapatin satu prinsip, kalau misalnya hati ayah-ayah dan hati anak-anak ini tidak, bahasa saya tidak reconnecting gitu ya, tidak berkoneksi kembali, maka akan ada side effect atau negatif effect atau sesuatu yang buruk itu akan menimpa society, menimpa masyarakat, menimpa kehidupan. Nah, kurang lebih kalau dalam perjanjian lama golden verse-nya ini Maleakhi 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, itu. Kalau ini kan dari versi perjanjian lama nih, Koko. Terus kalau misalnya kita mau tarik ke perjanjian baru, kira-kira ada nggak yang menghubungkan tentang fathering juga? Nah, jadi David tanya perjanjian lama, Fani tanya tentang perjanjian baru. Nah, ini juga jadi sesuatu yang sangat menarik banget. Sebab kalau kita baca Alkitab kita, nubuatan yang baru saja kita baca di Maleakhi ini dikatakan sebagai nubuatan terakhir di dalam perjanjian lama. Karena Maleakhi adalah kitab terakhir dan ini adalah nubuatan terakhir. Karena setelah itu kan titik, sudah nggak ada lagi masuk ke era perjanjian baru. Nah, perjanjian baru dimulai dengan gospel saja, dengan Injil ya. Nah, yang sangat menarik adalah nubuatan yang muncul di Maleakhi sebagai nubuatan terakhir ini akan muncul lagi di perjanjian baru sebagai nubuatan yang pertama, gitu ya. Nubuatan yang pertama kenapa? Karena munculnya di sini. Nah, mari kita baca di Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Nah, Lukas 1 ayat yang ke-17 ini saya boleh sebut sebagai nubuatan perdana karena ini belum bicara tentang Tuhan Yesus ya. Ini bicara tentang satu sosok yang mendahului Tuhan Yesus, yaitu yang disebut sebagai Yohanes Pembaptis gitu ya. Nah, coba siapa mungkin David atau Fani bisa baca yang ayat 17. Aku baca ya. Lukas 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, sama kan ya? Sama walaupun tidak exactly sama persis gitu, tapi sama. Nah, saya katakan kenapa ini nubuatan perdana? Karena ini memang secara kronologi ini kan muncul pertama ini di dalam perjanjian baru gitu kan. Bahkan ini sebelum Tuhan Yesus lahir kan, Yohanes Pembaptis. Nah, ayat 17 dikatakan ia akan berjalan. Nah, ia dimaksudnya ada Yohanes Pembaptis. Dikatakan akan berjalan mendahului Tuhan, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus di dalam roh dan kuasa Elia. Jadi di sini kita bisa melihat ada perbedaan dengan Maleakhi tadi ya. Kalau Maleakhi kita bacanya yang muncul Nabi Elia ya, yang diutus Nabi Elia.
Tapi ayat 17 ternyata bukan sosok Elia secara personal itu bangkit dari kematian, enggak. Tapi ayat 17 mengatakan roh dan kuasa Elia, spirit and power of Elijah, itu dikatakan begitu. Nah, tugasnya apa? Sama sebenarnya. Ada membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tapi kemudian ada tambahan dalam perjanjian baru di sini. Ditambahi yaitu hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi ada tambahan, kalau di ayat 17 tadi ada tambahannya hati orang-orang durhaka itu akan berbalik kepada pikiran orang benar. Kemudian ada sesuatu yang berbeda. Kalau Maleakhi tadi kan ditutup dengan ancaman, semacam ancaman ya, punishment ya. Dikatakan kalau ini tidak terjadi, Tuhan akan datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ayat 17 ini nuansanya lebih positif begini. Jadi kalau Maleakhi kalau tidak terjadi ini yang akan terjadi, itu kalau 17 justru kalau hal ini terjadi maka ini yang terjadi. Sisinya positif, yaitu dikatakan apa? Akan muncul sebuah umat yang layak bagi Tuhan. Jadi saat roh dan kuasa Elia ini, ya saya katakan pelayanan akhir zaman ini terjadi, hati bapak-bapak reconnecting kembali dengan hati anak, maka sesuatu yang positif akan terjadi. Itu dikatakan muncul suatu people, satu gereja, satu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi ini menarik karena yang satu perjanjian lama penutup, yang satu perjanjian baru pembuka, dan ini diconnect semacam, saya katakan pembuatan ini semacam perekat ya, semacam bridge, jembatan yang menjembatani antara perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Terus kalau gitu kita bisa tarik satu kesimpulan apa nih Kogun dari antara dua ayat yang udah kita baca tadi? Nah, ditariknya dari perbedaan-perbedaan yang muncul tadi ya, buat saya ada sesuatu yang menarik. Yang pertama, yang persamaannya lebih dulu. Baik perjanjian lama atau perjanjian baru mengatakan bahwa roh dan kuasa Elia atau pelayanan Elia ini muncul menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, artinya ini adalah pelayanan yang seringkali saya katakan sebagai agenda kerajaan. Ini agenda kerajaan nomor satu, kerajaan Allah nomor satu. Apa sih yang akan Tuhan perbuat di akhir zaman ini? Buat saya ya ini. Ya, dengan kata lain saya katakan family ministry ya, pelayanan keluarga, pelayanan pembapaan, pelayanan penganaan, ini akan menjadi agenda utama yang akan dikerjakan Tuhan. Itu nomor satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah ngambil tadi, kalau di ayat 17 hanya bicara father and son yang reconnecting, sementara di Lukas dikatakan hati orang-orang durhaka, dalam terjemahan bahasa Inggris katakan disobedient people, itu akan kembali kepada the wisdom of the righteous. Bahasa simpelnya saya katakan ini adalah pertobatan, gitu, pertobatan yang sejati. Sehingga buat saya yang kedua adalah begini, bahwa pembapaan atau fathering dan sonship, keanaan, keputraan ini kalau terjadi, ini akan mengakibatkan satu pertobatan sejati terjadi. Saya percaya bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di dalam family, di dalam marketplace, di dalam society, ini akan terjadi. Nah, kalau ini terjadi, maka apa yang akan timbul? Yang ketiga, Lukas mengatakan ini akan mempersiapkan menimbulkan sebuah umat yang layak buat Tuhan, gereja yang layak buat Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang mempersiapkan gereja yang murni, gereja yang luar biasa, buat saya key-nya adalah fathering dan sonship. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita tarik menjadi message, pesan ya buat kita semua, khususnya kita orang-orang muda, kita juga boleh ambil ini sebagai pesan Tuhan buat kita. Itu arti pentingnya. Tadi dia menarik banget ya Fit, maksudnya apalagi yang tadi terakhir Kogun bilang kan beberapa kali itu menyebut tentang gereja. Sedangkan kita tuh memang anak-anak muda ini kan memang mungkin punya pemahaman tentang fathering and sonship itu lebih ke keluarga aja gitu ya Kogun. Nah sekarang karena tadi udah diungkit-ungkit juga tentang gereja, kalau kita sekarang mendalami lagi untuk fathering dan sonship ini dalam gereja, ini gimana nih Kogun? Seberapa pentingnya kah fathering dan sonship itu harus diterapkan dalam gereja? Oke. Nah, jadi sebenarnya yang menarik ya David sama Fani, ketika kita mulai masuk ke tahun 2000, buat saya secara pribadi itu banyak sekali yang saya katakan gini ya, Roh Kudus itu semacam memberi penekanan ya, refresh. Kalau bahasa kita orang karismatik itu pewahyuan ya, satu revelation buat gereja. Jadi kita bicara fathering dan sonship, salah satu yang mengiringi kemudian ada penekanan, yaitu apa? Bahwa antara church and home, gereja dan rumah, church and house, gereja dan rumah, itu sebenarnya bukan dua entitas yang berbeda sebenarnya. Sebab gereja itu
dan keluarga. Kalau saya katakan keluarga, karena kalau saya bicara house, bicara home bukan bicara bangunannya ya, tapi bicara tentang family-nya, itu sebenarnya adalah satu saya katakan semacam satu kesatuan. Bahasa lainnya itu begini, kalau kita nanti lihat bentar dalam Alkitab, bahwa gereja itu adalah keluarga juga. Jadi dari sisi sudut pandang Alkitab saat membicarakan gereja itu apa sih? Gereja itu kayak rumah. Oleh karena itu kenapa banyak sebenarnya ayat-ayat yang membicarakan misalnya bahwa menyebut gereja ini sebagai rumah yang besar. Jadi keluarga yang sangat besar ya, keluarga Allah yang sangat besar. Nah, misalnya coba kita satu ayat ya, kita baca di 1 Timotius 3 ayat 15. Ini hanya satu dari sekian banyak ya firman Tuhan yang membicarakan gereja itu sebagai family. Ini David mungkin bisa bacain. Oke, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Timotius ini seringkali dikatakan semacam surat wasiat ya, terutama 2 Timotius, tapi 1 Timotius itu juga iya, karena ini dituliskan dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius ya, menyebutkan Timotius juga sebagai the spiritual son. Nah, dia mengatakan ayat 15, jadi jika aku terlambat, jadi memang kondisi pada waktu itu memang membuat Paulus itu bisa aja ketemu sama Timotius, bisa juga enggak gitu ya, karena kondisi penganiayaan yang terjadi. Dan dia ngomong begini, jadi jika aku terlambat, kalau aku sampai kemudian nggak bisa datang dan kemudian nggak bisa ketemu lagi sama kamu remember this ya, katakan kamu ingat yang satu ini. Jadi seperti dia memberi nasihat sama Timotius, ingat satu ini, engkau harus tahu bagaimana orang yang dimaksud orang di sini adalah orang Kristen, orang percaya, itu harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat, yakni gereja. Jadi dari sudut pandang Paulus memandang bahwa gereja itu adalah family, gereja itu adalah keluarga, gereja itu adalah rumah. Itu dari sudut pandang pemikiran Paulus. Dan itu bukan hanya sekedar pemikirannya, karena saat dia memberikan advice, nasihat kepada Timotius, karena Timotius di suratan Timotius ini kan dia sebenarnya ditunjuk semacam menjadi penanggung jawab ya dari gereja-gereja yang ada di Efesus pada waktu itu. Jadi dia masih the young man, sama seperti kita orang muda, dan tanggung jawabnya cukup besar sekali. Nah, Paulus mengatakan kamu harus tahu bagaimana mengatur gereja itu, dan kamu harus atur gereja itu seperti mengatur rumah, mengatur keluarga. Because dia bilang karena church itu adalah family. Nah, misalnya ya, saya akan tunjukin beberapa pasal setelah ini, pasal 5, coba kita lihat dalam pasal 5, ayat yang pertama, lihat tuh gimana nasihat Paulus sama Timotius. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2, silakan dibaca. 1 Timotius 5 ayat yang pertama dan kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, perhatikan itu. Dia mengatakan sama Timotius, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, maksudnya orang yang lebih tua secara usia, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, sebagai ayah. Jadi seperti menasihati ayah, seperti seorang anak menasihati ayahnya. Dan kemudian berikutnya tegurlah orang-orang muda, orang yang lebih muda sebagai saudaramu atau saudarimu, sebagai brother and sister. Kemudian ayat kedua, perempuan-perempuan tua itu sebagai ibu ya, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kata-kata yang dipakai di sini perhatikan, ada father, ada mother, ada brother, ada sister. Nah, ini ada berarti menunjukkan memang Paulus itu memandang gereja itu sebagai family, sebagai keluarga, dan bagaimana memperlakukan members di dalam gereja itu juga memperlakukan seperti keluarga. Jadi relasi-relasi yang ada dalam gereja itu adalah relasi-relasi dalam keluarga, bukan seperti atasan kepada bawahan, bukan seperti itu, tapi betul-betul family. Dan kalau kita lihat di dalam sangat banyak sebenarnya tulisan-tulisan Paulus, bagaimana dia mendeskripsikan pelayanannya dia kepada gereja, baik dalam perintisan, dalam pengembangan, dalam pengembalaan, dan seterusnya. Paulus pun memperlakukan itu. Dia memandang dirinya sebagai parents, sebagai orang tua bagi keluarga-keluarga, bagi gereja-gereja yang dia gembalakan.
Jadi oleh karena itu tadi kenapa ayat-ayat yang berbicara father and son yang memang bisa diterapkan di dalam family secara natural itu juga berbicara kepada gereja juga, karena gereja adalah keluarga juga. Nah, itu. Oke. Jadi kita bisa ambil konklusinya bahwa kalau misalnya koneksi-koneksi yang kita ambil dari gereja itu kita bisa sebagai koneksi keluarga lah ya, bukan kayak dua hal yang berbeda. Kalau misalnya orang-orang gereja ya orang-orang gereja aja gitu. Jadi kita bisa sama-sama kayak dia bukan atasan karena dia pendeta, jadi dia bisa seperti bapak kita sendiri yang bisa nasihatin kita juga gitu ya. Yeah. Oke. Dan kalau misalnya mau kita lihat nih, tadi kan kita ngomongin tentang father and sons. Ciri-ciri orang tua rohani itu di gereja itu seperti apa ceritanya? Nah ini jadi sangat penting sekali ya, karena kenapa ketika masuk tahun 2000 ini menjadi pesan yang buat saya cukup boom pada waktu itu. Saya nggak tahu yang sekarang ya, tapi waktu itu jadi boom karena kondisi gereja pada waktu itu tidak seperti family gitu ya. Seringkali ya maaf kata, kadang-kadang pendeta, kita memandang pendeta itu bukan di dalam term keluarga gitu kan. Kita lebih memandangnya kadang-kadang sebagai ya orang yang lebih tinggi dari kita. Ya, buat staff yang ada di gereja mungkin memandang pendeta senior itu ya dia seperti bos ya di perusahaan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kenapa ketika masuk ke tahun 2000 dan pesan ini muncul, maka ini menjadi semacam pesan yang cukup hangat pada waktu itu, karena berarti harus ada sebuah revolusi relationship ya, sebuah perubahan cara kita berinteraksi dalam gereja yang selama ini mungkin lebih seperti tadi saya katakan seperti bos dan karyawan, atau mungkin seperti dalam term agamawi seorang yang didewakan, seorang yang kayak seperti itu ya, kan wakil Tuhan gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata enggak, bahwa kita yang leader dalam gereja itu harus tahu bahwa kita ini seperti orang tua, dan jemaat itu seperti anak-anak, orang yang dibimbing itu seperti anak-anak. Demikian jemaat harus memandang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang David tadi tanyakan. Kalau demikian gimana dong kita sebagai leaders ya? Leaders terutama, leaders ini bukan hanya bicara pendeta senior, tapi bisa bicara siapa saja yang ada di dalam tingkatan otoritas ya. Bisa itu koordinator musik, koordinator anak muda, pembina rohani ya, pemurid, dan ada banyak hal lagi. Bagaimana kita bisa bersikap dalam leadership kita, dalam kepemimpinan dalam gereja itu seperti orang tua. Ciri-cirinya apa? Nah, tadi saya katakan bahwa Paulus dalam pelayanannya kan mendeskripsikan dirinya itu kan juga sebagai orang tua rohani ya. Nah, coba kita lihat sekarang gimana Paulus menjelaskan itu. Terdapat di 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua, dan kita coba akan lihat di dalam cukup panjang sih sebenarnya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di situ dia mendeskripsikan tentang bukannya father dan mother, dan saya mungkin tambahkan sedikit ya, ketika kita menyebut bapak ini kita nggak bicara gender ya. Jadi maksudnya gini, jangan sampai yang dengerin cewek ya, mungkin ada ibu-ibu kemudian merasakan, ya saya cewek kok, ini kan ngomongnya father and son bukan mother and daughter, jadi ini khusus untuk kaum pria. Jadi bukan untuk enggak, aku ya. Bukan. Ini nggak bicara gender. Jadi father itu nggak bicara gender. Ini bicara tentang fungsi. Oleh karena itu yang belakangan beberapa sudah nggak menggunakan kata fathering lagi, tapi menambahkan nih fathering and mothering gitu ya. Bahkan kemudian ada yang mengubahnya menjadi parenting begitu, karena supaya lebih include. Juga tidak menggunakan kata sons, mungkin lebih ke anak-anak yang semacam itu, atau sons and daughters seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa son ini juga, pesan ini bukan hanya untuk yang pria sebenarnya, tapi memang budaya pada waktu itu kan memang anak pria itu lebih disorot ya pada waktu itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, coba kita lihat di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai ayat 12, mungkin dibaca boleh, nanti kemudian kita jelasin satu-satu. Oke, 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami,
sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, jadi David dan Fanny bisa baca bagaimana Paulus mendeskripsikan pelayanan kerasulannya ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya gitu ya. Kemudian ayatnya yang ke-8 dia ngomong, demikianlah kami di dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Jadi yang pertama kita lihat di sini sama seperti orang tua dan anak, ciri yang boleh kita ambil tentu saja adalah kasih sayang ya. Keluarga itu kata kuncinya adalah kasih sayang ya. Tadi dikatakan dengan keramahan yang begitu besar, dengan kasih sayang yang sangat besar. Jadi menjadi orang tua rohani, buat saya kalau mau bicara fathering, mau bicara mothering, mau bicara parenting, yang pertama kita harus punya kasih sayang yang besar ya, punya affection yang besar kepada orang yang kita layani, kepada gereja. Maaf kata, seringkali di dalam gereja hubungannya itu nggak hangat gitu. Kadang-kadang hubungannya itu seperti hubungan kerja, ya. Terutama apalagi ditambah dengan nuansa bahwa agama itu sesuatu yang sakral, yang suci gitu ya. Kemudian Pak Pendeta atau imam-imam ini kemudian harus menata kalimatnya sedemikian, bertingkah laku sedemikian, sehingga yang terjadi seringkali ya, mungkin David dan Fanny juga rasain ya, kalau kita udah masuk dalam gereja itu, masuk dalam gedungnya itu udah suasananya bukan warm, bukan hangat, tetapi sesuatu yang sangat serius gitu ya, sesuatu ya. Nah, Paulus nggak ngomong begitu. Dia katakan yang pertama dia ngomong ada kasih sayang yang besar sekali. Buat saya ada kehangatan, ada kedekatan. Ketika saya belajar pertama tentang fathering, saya harus belajar ini ya, memiliki hati yang peduli, caring gitu ya. Jadi saya tidak lagi menganggap bahwa orang yang saya layani itu seperti dokter dan pasien yang seperti itu, yang dingin, tetapi ada sebuah keterlibatan yang hangat. Ini nomor satu. Jadi betul-betul ada love, betul-betul ada kasih, sehingga hubungan itu bukan hubungan yang formal, tapi hubungan yang betul-betul dekat. Itu ciri nomor satu ya dari orang tua. Kemudian ayat 8 yang menarik, tadi Paulus mengatakan dalam kasih sayang yang begitu besar, dia bukannya rela membagi Injil, betul ya, tetapi juga hidup. Nah ini ciri yang kedua. Sebagai orang tua rohani dalam fathering dan mothering, kita bukan hanya membagi Injil. Membagi Injil itu berarti mungkin ya mengkhotbahkan, mengajarkan tentang Injil. Tetapi Paulus tidak berhenti dengan membagi pengajaran, tapi juga membagi hidupnya. Ini dikatakan sebagai sharing life. Yang artinya hidupnya dibagikan, apa yang dia miliki dia bagikan. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Alkitab tentang kehidupan Paulus itu sampai gini, dia itu bekerja, dia tent maker ya, dia bikin tenda, itu supaya uangnya itu dia bisa gunakan untuk membiayai orang-orang yang ada dalam satu timnya. Itu buat saya luar biasa banget. Ini yang dikatakan sebagai sharing life. Jadi bukan hanya saya membagi pengajaran. Jadi kalau misalnya ada David dan Fanny di sini, saya bukan hanya membagi khotbah, membagi firman Allah, membagi renungan, bukan hanya itu, tapi membagi apa yang ada dalam hidup saya, pengalaman saya, keteladanan saya, sikap-sikap saya, bahkan uang saya. Ya kalau misalnya David atau Fanny saya butuh uang, ya kalau saya sebagai orang tua rohani ya saya harus bisa sharing. Ya itu nomor 2. Nah, terus bagian-bagian yang lain misalnya bisa kita lihat yang di ayatnya yang ke-12 langsung, karena ini bicara tentang father and son, ayat 11 ya. Tadi ayat 11 gambarin seperti ayah, seorang bapak kepada anak-anaknya, betul ya. Ada beberapa kata yang bisa kita cermati di situ. Yang pertama adalah kata menasehati. Jadi seorang bapak itu adalah seorang yang menasehati.
Nah kalau kita baca dalam bahasa Indonesia ya kayaknya menasihati apa sih ya, menasihatilah ya, mencereweti gitu ya. Tapi menarik nih kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya sedikit ya, kata menasihati ini ternyata kata yang sama yang dipakai untuk ketika Tuhan Yesus menyebut tentang Roh Kudus, yaitu parakletos. Jadi menggunakan kata parakaleo. Jadi menasihati itu maksudnya ada seorang yang dipanggil. Parakaleo dari dua kata ya. Para yang artinya di samping, kaleo itu dipanggil. Jadi seorang penasehat itu ada seorang yang dipanggil yang untuk berada di samping seseorang untuk memberikan advice dalam kehidupan seseorang. Tapi saya menekankan kata paranya ini. Kata para itu artinya di samping. Nah, buat saya yang ketiga, oleh karena itu bicara fathering, mothering, parenting itu bukan bicara mengajar jarak jauh buat saya. Ini bicara tentang presence, bicara tentang kehadiran. Nah, kalau kita bicara family, kita pasti juga ngerti kan ya, bahwa yang penting bagi seorang anak itu bukan hanya cuma dikasih makan, minum, mesti hadiah, bukan hanya itu, tapi kehadiran. Jadi buat saya yang ketiga yang penting dalam parenting, kita juga harus bersedia hadir dalam kehidupan seseorang. Ya, hadir itu bisa macam-macam bentuknya, tapi kehadiran itu penting. Jangan jarak jauh gitu ya, jangan jarak jauh, tapi senantiasa hadir. Ya. Terus yang berikutnya yaitu kata menguatkan dalam ayat 11. Nah, menguatkan ini juga menarik karena kata yang dipakai juga mengandung kata para di dalamnya. Nah, tapi kata menguatkan ini buat saya kalau saya baca dalam bahasa Yunaninya itu artinya begini, memberi kata-kata yang menguatkan, menenangkan, dan juga ada kata para di sampingnya, berarti orang yang hadir. Ini juga satu kamus memberikan definisi, kamus Yunani memberikan definisi kata ini adalah berarti ada sebuah relasi yang dekat. Jadi kembali lagi diulangi lagi tadi saya katakan ya ke tadi kalau bicara kasih sayang besar, membagi kehidupan, kemudian kehadiran. Ayat 4 dikuatkan lagi. Jadi memberi kata-kata yang menguatkan itu dengan cara hadir dalam kehidupannya seseorang. Nah, ini menarik banget. Berarti kalau kita melayani seseorang, kita nggak bisa hanya hadir waktu atau memberi nasihat waktu dia butuh aja, sesudah itu kita hilang lagi, kemudian muncul lagi, jangan ghosting gitu. Nah, udah ya seringkali kita pembina ghosting sih, hilang gitu, muncul lagi. Enggak seperti itu. Paulus mengatakan harus ada sebuah relasi yang dekat. Nah, beberapa yang lain misalnya ayat yang ke-12 dikatakan dalam bahasa Indonesia kita dikatakan meminta dengan sangat. Itu dari kata marturomai. Marturomai itu dari akar dasar kata martir ya, saksi. Nah, jadi kenapa ini kemarin saya renungkan menarik ya. Kenapa Paulus mengatakan meminta dengan sangat? Itu ternyata dari kata dasar bersaksi. Jadi rupanya menurut saya, tafsiran saya adalah begini, seorang saksi itu bukan hanya ngomong, tapi dia ngomong karena dia mengalami sendiri. Jadi buat saya ketika Paulus mengatakan meminta dengan sangat buat gereja Tuhan pada waktu itu, jadi dia itu meminta karena dia menghidupi. Jadi seakan-akan ya ayat 12 itu saya terjemahkan begini, ayo kamu harus begini, misalnya, ayo kamu harus berdoa. Kalau kamu gak percaya lihat nih kehidupanku, aku ini juga orang yang berdoa gitu loh. Jadi yang kelima buat saya adalah seorang orang tua rohani, parenting, bicara father, mother di dalam jemaat itu harus jadi role model, harus jadi teladan, harus jadi jadi kita tuh nggak hanya bisa ngomong tapi nggak bisa menghidupi, tapi gimana kita bisa menghidupkan khotbah kita itu lewat kehidupan kita sehingga orang itu bisa lihat, oh ya betul ya, harus ada prakteknya. Betul, jadi orang ada evidence, bukti ya, oh iya ya. Misalnya kita ngajar orang harus murah hati, ya kita harus jadi orang yang murah hati lebih dulu. Nah, itu parenting. Nah, berarti kan ini aja 5 dan saya kira banyak, masih ada banyak lagi. Tapi kalau 5 aja diambil dari Tesalonika ini aja kalau kita terapin gitu, kita sebagai leader-leader rohani dalam gereja, buat saya that's powerful ya. Buat saya ini luar biasa sekali sih. Nah, jadi kurang lebih ciri-ciri orang tua rohani itu kayak begitulah. Gitu. Nah, itu kan tadi kita bahas dari sisi orang tua ya, dari fatheringnya lah. Sekarang kalau kita mau bahas dari versi putranya, atau kita bisa bilang tadi sebagai pembinanya, sekarang kita mau bahas dari versi yang dibina. Nah, karena ini gimana nih Kobun? Karena kan pasti harus ada
koneksi ya antara yang membina dan yang dibina. Nggak cuman kayak yang membina aja dia ngelakuin ini. Nah sekarang kalau versi dari yang dibinanya nih gimana? Nah itu kenapa saya katakan ketika awal-awal fathering ini, kebenaran tentang fathering ini muncul, kita sama sekali nggak bicara tentang putra. Kita bicaranya fathering, karena yang disorotin memang kita bicara ini semuanya salah si bapak sih gitu ya. Jadi kalau keluarganya kacau, bapaknya ini pasti kacau gitu ya. Keluarga kacau, pendetanya ini pasti kacau. Jadi yang kita sikat pada waktu itu, kita fokuskan ada pesan-pesan tentang fathering gitu ya. Nah ketika kemudian pesan fathering ini mulai mendarat, mulai ditangkap, mulai dihidupi oleh beberapa orang mulai belajar bagaimana jadi bapak yang baik, kita temuin ada missing link gitu loh. Ternyata ini pendetanya misalnya di gereja udah berubah, tapi kok nggak berubah ya keluarganya? Atau di rumah lah misalnya, ayahnya sih udah berubah, oke, tapi anaknya kok, misalnya keluarganya kok belum mengalami perubahan. Dan kemudian kita temukan yang lain, bahwa ternyata sebuah relasi itu kan selalu harus dua arah, betul ya? Kalau enggak katanya seperti bertepuk sebelah tangan, kan nggak bisa gitu ya, bertepuk sebelah tangan kan nggak bunyi, bagaikan gayung tak bersambut katanya gitu ya. Oleh karena itu kemudian kita mulai mengajarkan tentang kebenaran yang lain. Jadi kalau koin ini dua sisi koin gitu ya. Yang satu kita bicara pada orang tuanya, kepada leader, kepada orang-orang yang ada di otoritas. Engkau harus bisa, tadi misalnya engkau harus hadir, engkau harus bisa memberi kata-kata yang menguatkan, kamu harus jadi teladan. Tapi di satu sisi buat yang anak-anak kita harus ajarin juga bahwa mereka juga harus memiliki sikap misalnya hormat atau ya sikap mau menerima. Nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai sonship atau roh keputraan. Jadi ada roh pembapaan, ada roh keputraan. Jadi yang bapak siap membapai, tapi yang dibapai juga harus memberikan respon. Ini yang kita sebut sebagai sonship. Ya. Sonship ini seperti apa? Misalnya kita bisa lihat di 2 Korintus 12, karena Paulus ini kan juga punya anak-anak rohani ya. 2 Korintus, coba kita lihat di situ 2 Korintus 12. Ayatnya yang ke-18. 2 anak rohani yang disebutkan Paulus itu adalah Timotius dan Titus. Ya, dan saya kira dia masih punya beberapa anak rohani yang lain, tapi yang jadi apa ya sering muncul lah. Nah, coba kita lihat nih yang Titus nih ayat 18. Aku baca ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-18. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Nah, perhatikan itu kalimat yang terakhir ketika Paulus ngomong gini, tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Ini jadi highlight ya buat saya. Karena hubungan Paulus dan Titus itu adalah father and son. Buat saya ini menunjukkan sisi sonship. Buat saya adalah apa? Yaitu seorang son, seorang putra itu akan hidup dengan spirit yang sama, dengan roh yang sama seperti bapaknya. Dan dikatakan tadi menurut cara yang sama dengan bapaknya. Saya mencoba lihat terjemahan lain. Terjemahan lain itu menerjemahkan begini: bekerja dengan tujuan yang sama dan bertindak dengan cara-cara yang sama. Jadi kata roh di sini saya mungkin terjemahkan hati ya, atau spirit atau motif. Jadi Paulus dan Titus itu adalah father and son. Kenapa? Karena mereka itu hidup dengan roh yang sama, dengan hati yang sama, dengan motivasi yang sama, dengan kondisi hati yang sama. Jadi kalau lihat Titus ya kayak lihat Paulus. Ya. Kan like ada ungkapan ya di like father, like son gitu ya. Ini kok mirip-mirip persis cara makan kok persis itu ya siapa? Ternyata ya dia anaknya gitu ya. Nah dengan cara yang sama. Jadi buat saya seorang son, seorang putra, bagaimana dia bisa menerima legacy, warisan, spirit. Nah ini bicara sesuatu yang lebih mendalam lagi tentang fathering. Buat saya dia harus punya roh yang terbuka ya. Roh yang mau diajar, roh yang mau sehingga kemudian dia mau saya menggunakan kata ini tapi kita harus hati-hati, submit ya, tunduk kepada bapak rohaninya, tapi bukan ketundukan agamawi atau ketundukan yang mengatakan awas kalau kamu nggak tunduk ya, bukan seperti itu. Tapi karena dia tahu bahwa ini adalah bapak rohaninya dia, dan Tuhan tempatkan orang ini untuk jadi bapak rohani dalam kehidupan kita. Nah, seorang son itu harus memiliki attitude, sebuah sikap, sebuah roh yang mau belajar,
mau didisiplin, mau belajar, mau menyerap hal-hal yang berasal dari bapaknya. Sebab tanpa ini menurut saya ya nggak bisa gitu. Maksudnya bapaknya mau ngajar apa kalau anaknya nggak mau diajar kan susah ya. Jadi ini yang kemudian kita ajar di dalam sonship sebenarnya. Tapi intinya adalah begitu. Bagaimana kita ini harus humble, teachable, mau diajar, mau belajar, mau menundukkan diri, mau submit kepada bapak-bapak rohani. Saya harus tambahkan bahwa bapak rohani itu nggak cuma satu. Di dalam kehidupan kita Tuhan bisa aja tempatkan ada beberapa bapak-bapak rohani gitu ya. Ada bapak rohani yang ditugaskan Tuhan untuk memberi kita satu hal, yang lain dua hal, dan kita harus punya spirit mau belajar dan membuka terhadap orang-orang tersebut. Tadi menarik dari yang Kobun bilang tuh, dalam kalau yang versi yang dibina selalu ada kata-kata di awalnya tuh mau. Jadi itu ya guys, jadi kadang-kadang tuh bukan salah dari si pengajarnya sebenarnya, tapi kadang-kadang juga ada kesalahan juga dari yang diajarnya karena nggak mau ya. Jadi kan sebenarnya kadang yang kayak tadi Kobun bilang ya, mungkin si pengajarnya udah memberikan semuanya, tapi kok dari versi yang menerimanya kok begitu-begitu aja, nggak ada kayak perubahan sedikit pun, atau mungkin ada berubah tapi cuman di awal-awal ya. Kobun kadang kan biasa juga pas lagi dibilangnya kayak apa ya, kayak semangat di awal-awal. Nah itu ya guys, jadi kadang-kadang tuh bukan versi kesalahannya bukan dari si bapaknya aja, tapi kita mungkin juga apalagi sebagai rekan-rekan muda yang kadang mengeraskan hati juga untuk nggak mau diubahkan gitu. Jadi sangat memberkati banget ya pembicaraan kita kali ini. Fit, kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi, Fit? Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri mau tanya, kalau misalnya dari sisi bapaknya ini, kan dia udah memberi semuanya, udah mencoba untuk mengajar, tapi anaknya ini bener-bener nggak mau dengerin gitu, dia bener-bener nggak mau merubah, dan kita kan ada limitnya juga untuk kita capek untuk memberi nasihat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bapak lah in fathership ini untuk bisa melalukan, untuk bisa ya pelan-pelan mengubah anaknya, atau kita harus terus sampai dia mau sendiri? Adakah hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah opini mereka itu untuk biar lebih open ke kita gitu? Ya, menarik ya. Pertanyaan David kan berarti satu yang saya diingatkan bahwa jangan nganggap begini, saya harus tua dulu kemudian jadi father gitu ya. Tanya pertanyaan David kan berarti kayaknya dia ready gitu ya. Tapi itu bagus sih buat bahasa pribadi. Jadi untuk jadi seorang father itu tidak perlu memang harus nunggu sampai umur sekian atau berkeluarga secara natural dulu baru kemudian jadi bapak. Enggak. Kita aja orang-orang muda kita juga harus jadi bapak bagi generasi-generasi yang ada di bawah-bawah kita gitu ya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita sebagai bapak gimana nih kalau anaknya nggak punya sonship atau anaknya bandel? Saya secara pribadi selalu begini, Fit, bahwa bicara fathering and sonship, kalau saya secara pribadi itu harus harus ada semacam keyakinan gitu, conviction bahwa memang Tuhan tempatkan dia untuk seseorang itu untuk jadi spiritual son saya gitu ya. Jadi kita nggak bisa semuanya ayo nggak bisa gitu. Kalau saya secara pribadi gitu sih, conviction. Sehingga ketika saya convict bahwa Tuhan yang tempatkan dia jadi anak rohani saya, dan dia juga harus punya conviction bahwa saya ditempatkan dalam kehidupannya sebagai bapak rohani. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini yang disebut sebagai nantinya dalam pelajaran fathering itu ada namanya covenant ya, covenant life. Sehingga hubungan kita ini bukan hanya sekedar hubungan biasa, tapi betul-betul covenant. Nah, dalam hubungan itu ketika si anak ini kemudian tadi katakan mungkin bandel, nggak mau terima nasihat ataupun buat apa, buat saya pribadi saya justru makin belajar hati Bapa surgawi kita. Di dalam kita memfathering orang, kita makin belajar tentang hati Bapa itu semacam apa. Dan saya selalu diingatkan ke Lukas 15 ya, anak yang hilang. Dan saya selalu katakan begini, saya sering katakan pada rekan-rekan saya dan anak-anak rohani saya,
apa itu, suami itu ada mantan suami mungkin ya, walaupun kita di Kristen nggak boleh divorce ya, istri ada mantan istri, bos ada mantan bos, karyawan ada mantan karyawan, tapi nggak ada ceritanya mantan anak atau mantan orang tua, itu nggak ada. Oleh karena itu buat saya secara pribadi, ketika seorang anak itu belum punya keinginan untuk itu, kita sebagai orang tua harus tetap melakukan yang seperti Paulus katakan, tetap hadir, tetap mengasihi, tetap memberikan model buat mereka. Ya seperti itu, sampai kemudian si anak kemudian tergerak, ya kita berdoa bergerak cepat ya, jangan lama-lama juga. Jangan sampai Tuhan datang. Dan kemudian orang itu berubah. Nah kalau misalnya nggak berubah-berubah gimana? Ya yes oke. Karena buat saya perubahan itu kan kita nggak bisa paksain perubahan, betul ya. Fathering itu nggak bisa memaksa. Seorang orang tua nggak bisa maksa anak untuk berubah. Perubahan itu harus dari anak itu sendiri. Tapi tugas orang tua menciptakan sebuah lingkungan, sebuah atmosfer yang tepat supaya anak itu bisa bertumbuh. Jadi saya katakan gini, kalaupun nggak mau berubah, kamu tetap anakku secara rohani. Tapi ya itu kembali lagi ke dia dong. Ya yang rugi siapa kalau sudah begini? Ya sonnya, bukan fathernya kan gitu. Oke. Iya sih. Apa kayak kan kalau misalnya berpikir itu kadang-kadang kita kan juga agak susah untuk bukan pendek sabar lah, maksudnya jadi kayak udah nggak sabar gitu untuk anaknya harus berubah gitu kita. Tapi akhirnya mengerti juga kalau misalnya kita itu sebagai parents itu harus kasih environment ke anak-anaknya, bukan untuk memforsir anaknya, kamu harus berubah, kamu harus berubah. Tapi untuk kasih kayak, oh ya di sini tempat kamu bisa berubah, bisa bertumbuh. Gimana Tuhan ya, kayaknya nggak pernah capek ya ngadepin kita ya, ntar kayak kalau sekolah kalau anak bandel ntar datang ntar bolos kayak gitu ya. Jadi itu ya guys, maksudnya ini tuh kita ngomong bukan kayak yang tadi Kogun bilang juga, maksudnya bukan berarti kita nanti tunggu kita jadi orang tua dulu kita bisa merasakan gimana punya anak, tapi kita harus merubah mindset kita juga kalau kita harus berpikir untuk generasi di bawah kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai rekan-rekan muda gitu. Jadi thank you banget Kogun untuk obrolan kita kali ini. Mungkin nanti kalau ada teman-teman juga yang mungkin ada yang bisa kayak, Kak tolong dong bahas soal ini, bisa kasih tahu juga ke kita untuk kita next pembahasan kita untuk topik kita. Kalau mungkin Kogunnya nanti masih ada di Jakarta juga kita bisa pakai lagi, atau kita bisa lewat Zoom juga nanti kalau Kogunnya udah di Jakarta. Oke, berarti segitu dulu Kogun pembahasan kita kali ini. Thank you banget untuk kehadirannya. Jangan bosan-bosan kalau kita panggil. Jadi guys, tetap semangat. Atau Kogun mumpung masih di sini kasih satu pesan untuk anak-anak muda nih. Oke, buat rekan-rekan muda yang kita masa-masa ini dalam masa-masa pandemi, ya mungkin kita sudah terbiasa dengan online gitu ya. Kemudian mungkin malas begitu ya. Saya cuma mengatakan satu hal, bahwa kerohanian itu berbicara tentang latihan dan disiplin. Dan yang kedua, membangun hidup yang rohani itu sama sekali tidak rugi, tapi itu memberikan sebuah fondasi yang kuat bagi kehidupan kita. Jadi saya cuma katakan tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, sebab ada satu upah yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita yang setia kepada Dia. Kurang lebih itu aja, David dan Mami. Oke, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya Fit. Kita nanti berjumpa lagi di segmen yang selanjutnya dalam topik pembahasan yang lebih seru lagi. Tetap dalam Bincang Orang Muda. God bless you.